Terima kasih karena pagi ini udah hadir semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Hari ini kita belajar tentang, hari ini pelajaran apa ya? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita nanti akan belajar apa sih berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Wida mau bertanya, kalau kalian mau ke sekolah, itu dari bangun pagi sampai berangkat ke sekolah apa saja yang disiapkan? Kira-kira dari bangun pagi langsung sarapan pakai baju seragam atau mandi dulu? Mandi dulu, habis mandi makan, terus nyiapin peralatan sekolah, iya apa enggak? Iya, terus habis itu berangkat. Kalau sebelum berangkat pamit dulu enggak sama ayah ibu? Nah, itu merupakan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa, Bu? Berpikir komputasional itu apa sih? Kalian tahu nggak? Belum tahu ya? Oleh karena itu kita nanti akan belajar berpikir komputasional agar kalian nanti bisa paham apa sih berpikir komputasional itu. Kok iso ada pembelajaran komputasional itu sebenarnya apa? Saya bukan komputer kok berpikir komputasional. Sebenarnya berpikir komputasional itu apa? Terus bagaimana nanti kita bisa menerapkan berpikir komputasional dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi pertanyaannya yang paling dasar. Berpikir komputasional, apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis. Sistematis itu maksudnya urut seperti tadi. Kalau kalian berangkat ke sekolah, bangun tidur harusnya mandi dulu, ganti baju seragam, sarapan, habis itu nyiapin peralatan sekolah, itu kan urut ya, harus seperti itu dulu, baru masa habis bangun tidur langsung sarapan dulu baru mandi. Kan urutannya harusnya mandi dulu baru sarapan, terus nyiapin peralatan sekolah, seperti itu ya. Nah, itu berarti berpikir komputasional itu melibatkan memecahkan masalah secara sistematis atau urut tadi, logis itu masuk akal, dan efisien itu maksudnya yang gampang. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, nanti setelah kita belajar berpikir dasar komputasional, diharapkan nanti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya mudah dikelola. Seperti tadi kalau gawe mie itu caranya seperti ini loh, urutannya seperti ini, lebih gampang kok, orang bisa berusuh kudune langkah-langkahnya seperti ini karena sudah paham. Terus membantu membuat solusi yang efektif dan efisien dan dapat diterapkan secara lebih luas. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, nanti kita coba terapkan dasar berpikir komputasional ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada lembar diskusi, ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara menerapkan berpikir komputasional seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, silakan kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Nanti setelah bentuk kelompok berkumpul ya sesuai dengan kelompoknya. Kita kelompoknya berhitung aja, mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Sampai kelompoknya berhitung sampai 3 aja. Udah lupa 1, 2, 3. Kalau sudah 3 kembali ke 1 gitu ya. Ayo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan yang dapat angka 1, yang tadi menyebut angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang 2 berkumpul dengan angka 2, 3 berkumpul dengan angka 3. Nanti dalam kelompok kalian mengerjakan permasalahan yang ada di lembar diskusi ini. Terus setelah waktunya 20 menit aja. Saya rasa cukup 20 menit. Terus setelah itu kita maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kelompok lain yang tidak maju menanggapi seperti itu ya. Ya, yuk berkelompok dulu. Kelompok 3. Kerjakan di sini ya. Kerjakan lembar itu ditulis dulu, Mbak. Ditulis di
Iya, namanya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Soalnya tulis dulu jawabannya. Ayo didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Yuk, selesaikan. Diskusikan. Nanti tempat duduknya seperti ini aja dulu sampai selesai presentasi, gak apa-apa. Gak boleh gitu. Diskusi, ayo. Udah selesai? Udah. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, boleh maju kelompok 1 dulu. Nanti kelompok 1 kalau yang maju kelompok 1, kelompok 2 yang bertanya. Terus kelompok 2 maju, kelompok 3 bertanya. Kelompok 3 maju, kelompok 1 bertanya. Biar diskusinya aktif, tidak pasif. Biasanya kalau tidak dipaksa seperti itu, tidak ada yang mau bertanya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Iya. 1 maju. Yuk, baca hasil diskusinya, sampaikan kepada teman-temannya, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana cara membereskan kamar tidur yang berantakan. Hal yang dapat dilakukan saat membersihkan tempat tidur adalah yang pertama, amati kondisi kamar dan identifikasi barang atau benda yang berserakan. 2. Kemudian kelompokkan barang sesuai jenisnya. 1. Pakaian kotor. 2. Mainan. 3. Buku. 4. Sampah. 5. Barang lainnya. Ambil pakaian kotor lalu masukkan ke dalam keranjang cucian. 4. Ambil sampah, buang ke tempat sampah. 5. Ambil mainan, masukkan dalam kotak mainan. 6. Ambil buku, letakkan di rak. Dibiarkan berantakan, tidak dibersihkan.
Silahkan kelompok 1 berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompoknya Mbak Salma. Silahkan diskusi dulu, waktunya 1 menit aja. Kalau sudah selesai tulis jawabannya, boleh disampaikan jawaban atas pertanyaan kelompoknya Mbak Salma. Kelompok berapa Mbak Salma? 2. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang terjadi jika kamar tidak dibersihkan. Jika kamar dibiarkan berantakan dan tidak dibersihkan, maka kamar akan terlihat kotor dan kurang rapi. Bahkan kamar bisa menjadi sarang nyamuk atau tikus di mana nyamuk atau tikus tersebut bisa bagaimana kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Sudah jelas. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh diakhiri kelompok 1? Kalau sudah jelas, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh duduk dulu, menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang bagian cara membuat jus buah. Kelompok 2 dapat apa? Cara membuat jus buah. Hal yang bisa dilakukan untuk membuat jus kesukaan adalah yang pertama, tentukan buah yang akan digunakan, misalnya mangga, jeruk, apel. Yang kedua, siapkan bahan dan alat. Buah favorit, air putih atau susu, gula jika suka manis, blender atau juicer, gelas saji. Cuci buah sampai bersih. 4. Kupas dan potong buah menjadi bagian kecil. 5. Masukkan potongan buah ke dalam blender. 6. Tambahkan air atau susu secukupnya. 7. Tambahkan gula jika diperlukan. 8. Tutup blender lalu nyalakan selama 1-2 menit. 9. Matikan blender dan tuang jus ke dalam gelas. Sajikan jus dalam keadaan dingin atau dengan es belum selesai. Demikian dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Tanya. Mengapa buah yang akan didiskusi terlebih dahulu? Bentar, kami akan berdiskusi dulu. Tunggu ya, ini biar kelompok 2 diskusi dulu atas pertanyaan dari Mbak Faiz. Kenapa kok kalau ngejus itu buahnya perlu dipotong terlebih dahulu? Perlu dipotong, perlu dicuci. Kenapa? Kok nggak langsung dimasukin wae? Ya kan, diskusi dulu. Sabar ya menunggu jawaban dari kelompok 2.
Jadi lebih cepat. Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok kami? Sudah. Baik, jika sudah jelas, kami akhiri presiden dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Suka manis, susu, perlu air enggak? Perlu, seperti itu. Terus di situ kita nanti cara-cara buatnya tadi seperti apa? Pertama, buahnya dikupas dulu. Apa pakai alat udah ya? Tadi udah menentukan jenis buahnya, menyiapkan alat-alat dan bahannya. Terus setelah itu buahnya perlu ditutup dulu enggak? Perlu. Terus buahnya langsung dimasukkan di blender apa perlu dipotong-potong seperti pertanyaannya Mbak Faiz? Perlu dipotong. Lah saiki nek misalnya jus buah mangga, orang mbok potong dhisik, mbok lebok kene blender sak isi-isine. Dengan bijinya mangga itu iso jadi jus. Terus meneh nek kamu pengennya jus melon, gedene kaya ngono, orang mbok potong. Apa bisa masuk ke blender? Nah, tujuan dari dipotong itu tadi adalah satu, agar bisa memudahkan masuk ke blender ya Mbak. Terus setelah itu kalau dipotong kecil-kecil biasanya proses memblendernya itu lebih cepat. Proses penghalusan buah oleh blender itu lebih cepat. Sudah jelas Mbak Faiz? Sudah. Sebelum lanjut ke kelompok 3, kita main dulu, coba berdiri dulu. Ini tangan kiri kayak gini, tangan kanan kayak gini. Ini seperti nembak, Terus nanti ganti kayak gini, tembak, kelinci, tembak. Bisa? Nah, ini yang seperti ini tuh kelinci, yang seperti ini tembak. Nah, kalau misalkan gini, kelincinya di sini. Yo, dicoba pelan-pelan, kelinci, tembak. Ganti, ayo, ini teman-teman lain langsung tak ini. Ini 2, pelan aja 2. Yang sini 2 gini loh, terus tembak. 2, tembak. Ayo 2, tembak. 2, tembak. Kelinci, tembak. Bisa enggak? Kelinci, tembak. Kelinci, tembak. Gantian buat gini, yang satu gini, nanti ke tangan. Udah refresh otaknya, udah pakai kelinci tembak. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Ayo. Kelompok 3 dapat yang masalah terakhir berarti ya, yang menyeberang jalan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara menyeberang jalan dengan aman. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyeberang jalan dengan aman. 1. Pilih tempat yang aman untuk menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberang. 2. Tunggu sejenak. Berhenti di tempat trotoar atau area aman dan tunggu hingga kondisi jalan memungkinkan untuk menyeberang. 3. Tengok kanan kiri. 4. Tunggu hingga aman. Pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan jika menyeberang jalan bersama dengan anak kecil? Terima kasih Mbak Ica. Pertanyaan dari Mbak Ica untuk kelompok 3, bagaimana kalau nyebrang jalan itu ngejak anak kecil? Solusinya gimana? Coba diberikan. Silakan didiskusikan dulu. Kelompok 1. Jika orang tua menyeberang dengan anak-anak, maka sebaiknya anak tersebut digandeng atau bisa juga anak tersebut digendong sehingga aman dari kendaraan. Apakah jawaban
digandeng. Itu kalau udah bisa jalan. Kalau udah bisa jalan, anak kecilnya digandeng atau bisa juga digendong biar aman dari kendaraan yang lewat. Baik, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali. Nah, gitu seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tadi kita sudah belajar tentang 3 cara menyelesaikan 3 masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi kelompok 1, cara membersihkan kamar yang berantakan. Kelompok 2, membuat jus favorit. Kelompok 3, menyeberang jalan. Kira-kira nanti kalau misalnya ketemu masalah baru diminta sama Bu Ida untuk piye toh cara buat nasi beras bisa jadi nasi, itu kan berpikir algoritma, berpikir komputer juga nggak? Ada langkah-langkah yang harus ditempuh agar bisa beras menjadi nasi, terus kalian makan setiap hari, itu kan ada prosesnya. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Baik. Apa namanya? Tepuk semangat dulu biar kok kayak tepuk semangat. Baik, terima kasih. Karena hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Dasar-dasar berpikir komputasional tadi ada berapa? 4. Apa saja? Dekomposisi atau memecahkan masalah yang besar ke kecil. Seperti tadi contohnya pengen merayakan ulang tahun, harus menentukan di mana dulu, siapa yang mau diundang, seperti itu. Terus yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola tadi contohnya kalau nyuci piring, yang dicuci piring yang besar dulu, baru ke kecil. Langsung misalnya habis nyuci piring, nyuci mangkok, baru sendok. Jadi tempatnya kalau habis nyuci ditumpuk seperti itu, tidak keleleran, tidak berantakan lagi seperti itu. Terus yang ketiga adalah ini masih ada tulisannya abstraksi atau fokus kepada hal yang penting. Kalau misalnya kalian mau ulangan, saya dibaca poin-poin pentingnya aja. Mungkin kalau misalnya belajar pendidikan Pancasila tentang BPUPKI, PPKI, mungkin yang dihafalkan cuma siapa, tokoh pendirinya, pelopornya siapa, tanggal-tanggalnya, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah algoritma. Apa itu tadi algoritma? Algoritma itu membuat daftar langkah urutannya. Jadi kamu sudah ketemu cara-caranya menyelesaikan masalah itu, itu enggak ditulis sesuai dengan urutan yang logis dan masuk akal. Demikian, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Untuk minggu depan coba tadi seperti yang disampaikan Bu Ida, cari cara penyelesaian masalah untuk membuat nasi. Bagaimana beras menjadi nasi, ditulis dulu. Yang pertama coba selesaikan ya, keluarkan buku tulisnya, tugasnya. Korban ketinggalan tugas ini. Korban ketinggalan, pinjemi. Pertama itu cari bagaimana cara membuat nasi dari beras. Yang pertama itu cara membuat nasi dari beras. Bagaimana beras kok bisa berubah menjadi nasi. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Membuat beras menjadi nasi. Yang kedua, bagaimana cara membuat teh. Langkah-langkah membuat teh. Terus yang ketiga, buat jalan kalau kalian mau berangkat dari rumah ke sekolah. Udah semua? Udah ditulis tugasnya untuk minggu depan? Sudah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.